Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Bapak Uskup Agung Semarang hendak menyampaikan surat gembala berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati pada tanggal 2 Mei yang lalu. Tema Hari Pendidikan Nasional adalah bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Tentu ini sudah dipahami oleh para pendidik, oleh para guru, soal kurikulum merdeka yang lalu diubah menjadi kurikulum nasional. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, di Keuskupan Agung Semarang juga diadakan penutupan Sinode Pendidikan. Dalam sinode ini, Keuskupan Agung Semarang mengambil tema berjalan bersama untuk misi pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Dalam penutupan sinode itu juga diluncurkan hasil Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang yang diharapkan bahwa hasil dari sinode itu ditindaklanjuti oleh seluruh umat, lebih-lebih oleh lembaga pendidikan yang ada di Keuskupan Agung yang kita cintai ini. Maka dalam surat gembala itu Bapak Uskup mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah ikut berdinamika selama tahun 2022 sampai dengan 2023 berkaitan dengan Sinode Pendidikan itu. Bapak Uskup mengucapkan terima kasih kepada panitia sinode dan juga tim perumus dengan harapan bahwa sungguh
Sinode Pendidikan di Keuskupan Agung Semarang akan meningkatkan kualitas misi pendidikan di keuskupan yang kita cintai ini. Caranya bagaimana kita hendak mencintai pendidikan yang ada di Keuskupan Agung Semarang ini? Bertolak dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk menjadikan pertama keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Maka keluarga mesti menjadi sekolah kasih dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ditegaskan dalam bacaan kedua surat Santo Yohanes dan juga dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Jadikan keluarga kita sebagai sekolah kasih. Ada katresnan orang tua kepada anak-anaknya. Tentu yang namanya kasih bukan berarti kita akan memanjakan anak-anak kita. Tetapi yang namanya sekolah kasih, di situ ada dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. Anak-anak mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, sehingga anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Sangatlah penting di zaman ini untuk mendidik anak-anak kita. Tidak hanya sekedar olah rasio. Olah rasio itu yang dipikirkan, yang diajarkan hanyalah otaknya. Tetapi bagaimana kita mengajak anak-anak kita juga mengolah rasa. Olah rasio, olah rasa, olahraga, dan olah rohani. Olahraga juga penting. Ya. Olah rasio lewat pelajaran-pelajaran pengetahuan. Olah rasa, kita diajak untuk menjadi orang tua yang mengajari anak-anak kita soal sopan santun, menghargai. Olahraga jelas supaya fisik kita sehat, dan olah rohani di dalam hidup kita ini. Ini menjadi hal yang penting, karena yang menentukan pertama-tama hidup kita nantinya adalah attitude, tingkah laku yang mesti harus kita buat, kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita itu. Maka Bapak Uskup mengajak kita semua untuk ngopeni dan gemateni. Dalam bentuk transformasi diri, ngopeni dan gemateni. Sekolah-sekolah Katolik yang ada di Keuskupan Agung Semarang, sekolah-sekolah Katolik yang ada di paroki yang kita cintai ini, kita openi dan kita gemateni. Kita diajak untuk membangun apa? Membangun dalam diri anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin sebagai karakter hidup. Anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Orang tua mesti memberikan contoh kedisiplinan itu di dalam kehidupan ini. Kita diajak yang kedua untuk berjejaring, bekerja sama. Orang tua tidak cukup hanya bayar sekolah dalam keterlibatannya, tetapi orang tua diajak untuk ikut ambil bagian, sumbangsih dalam kehidupan di mana anak kita disekolahkan. Dan yang ketiga, kita diajak untuk berani siap untuk terus belajar. Orang tua diajak untuk terus belajar. Kita menang pengalaman orang tua. Ya, kalau soal pengalaman orang tua jauh lebih menang. Tapi pengetahuan anak-anak kita jauh lebih tahu dibanding orang tuanya. Maka kita diajak untuk belajar terus dalam hidup kita ini. Semoga keluarga kita sungguh menjadi sekolah-sekolah kasih dalam kehidupan sehari-hari. Marilah dengan rasa syukur kita lanjutkan peribadatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,